Selamat malam, jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka dari Leiro TV. Kali ini saya datang dengan sebuah bendera baru bernama Leiro TV. Tentu pemirsa sangat paham dengan kata Leiro yang dalam bahasa Jawa itu berarti kesayangan. Semoga semua pemirsa menyayangi channel ini dan menjadi tempat untuk kita berbagi. Pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Yos Deornei dan kapten dari kesebelasan Persada yang akan bertanding di ND dalam sebuah perhelatan Eltari Memorial Cup. Pak Yos, ini kan banyak tim yang akan bertanding dalam event kali ini. Gimana kepercayaan diri yang tim Persada bawa ke ND kali ini? Eh, ini untuk yang kesekian kalinya Persada SPD eh, berpartisipasi di ajang turnamen Eltari Memorial Cup. Sebelumnya Maret kemarin kami juga di Eltari Memorial Cup itu eh, yang ke-33 di Kupang. Ini yang 34. Eh, kami sangat siap dan hampir di setiap perhelatan turnamen Eltari yang kami ikuti, Persada ikuti, begitu. Kami selalu lolos ke putaran berikut. Terkait yang besok kami akan hadapi itu Crystal FC. Ya. Crystal FC menurut pengalaman yang sempat saya ikuti di turnamen Eltari sebelumnya di bulan Maret. Di Kupang itu di bulan turnamen Suratin. Di turnamen Suratin umur 17. Kami juga ketemu dengan tim Crystal FC yang besok kami hadapi. Sudah pernah ketemu waktu itu Itu gimana hasilnya? Ya, kami berhasil menang dengan 6-2. Wow. Crystal FC ini kan salah satu klub yang berada di Kota Kupang. Berada di Kota Kupang. Kali ini saya prediksikan mereka datang dengan tim yang berbeda tentunya. Karena ini turnamennya Eltari, tentu Crystal FC juga datang dengan komposisi pemain yang sudah siap. Begitu, sudah siap. Dan kami Persada FC dengan mengikuti beberapa kali turnamen di Kupang di beberapa tempat dan sering juga beberapa kali juga ketemu Kristal dan bisa kami atasi. Itu secara psikologi kami merasa kami siap lah. Kami sangat percaya diri nanti besok malam. Hanya tentu kami juga antisipasi. Tentu Crystal FC juga datang besok itu dengan aroma balas dendam kepada Persada ini karena mereka pernah kita kalahkan. Bagaimana dengan tim yang Persada bawa kali ini? Apakah kurang lebih sama dengan tim yang sebelumnya? Baik, tim yang kami datangkan kali ini tidak sama, tentu tidak sama, tapi ada beberapa di antara teman-teman pemain yang sudah pernah bergabung dengan Eltari Persada di Eltari sebelumnya itu ada ikut di sini. Terus kami kemarin seleksinya itu melibatkan semua klub yang sedang berada di Sumba, di SBD. Yang sedang bermain di SBD. Hanya kami seleksi kali waktu kemarin itu terbentur oleh berbagai turnamen-turnamen lokal yang sedang terjadi di SBD. Sehingga mereka juga terlibat ada di Dandim Cup, di Wanorita Cup, di Manolah, Pesta Proki yang satu Yosep Pekerja Manola waktu itu. Bersamaan dengan kami sedang merekrut pemain-pemain begitu untuk seleksi. Artinya seleksi kali ini menggunakan event-event yang ada di berbagai tempat termasuk pesta paroki dan di sanalah dilihat pemain-pemain terbaik yang kemudian ditarik untuk masuk dalam tim ini begitu. Betul. Sebagian yang kami pantau itu itulah yang kami masukkan dalam seleksi kali ini. Melibatkan awal kami hampir 4 kali jenjang seleksi yang kami lakukan. Lalu pemusatan latihannya sendiri berapa lama, Pak Yos? Hampir 1 bulan, 1 bulan lebih, 1 bulan lebih.
kami berakhir itu seminggu sebelum 2 minggu sebelum berangkat kami putuskan siapa saja yang kami pilih untuk menuju ND. Ah, ah, 2 minggu itulah yang kami fokuskan untuk ah, melatih mereka secara lebih serius gitu, untuk komposisi tim yang untuk datang ke sini ke ND. Gitu. Kami 22 orang semua pemain yang kami bawa, dan semua ini adalah putra-putra SBD asli. Pertama, dasar pertimbangan secara kualitas, secara skill dan lain-lain sebagainya, memenuhi syarat kita punya anak-anak SBD. Kita tidak membutuhkan dari luar lagi, begitu. Bahkan banyak tim lain dari luar Sumba justru ambil pemain kita. Oh begitu. Pengalaman kemarin dari Persend di ND di kemarin pembukaan itu, Persend main, itu salah satu striker andalan mereka itu anak Persada SBD. Itu anak Persada SBD yang direkrut, diambil begitu. Jadi ya begitu. Ya, kita tahulah bahwa untuk Sumba, ketika ada timnya yang ikut bermain di sebuah tempat, seakan-akan seluruh alam Sumba juga ikut bermain. Dalam arti semangatnya, dukungannya, bahkan pembicaraan di mana-mana itu adalah tentang sepak bola tim itu sendiri. Ini mengandaikan ada harapan yang sangat besar dari masyarakat sendiri. Bagaimana tim ini sendiri yakin bahwa ini akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk para fans berat dari tim Persada ini. Kami lihat dari komposisi, kebetulan sekali kami berada dalam satu grup dengan beberapa tim lain yang menurut pengalaman yang saya ikutin begitu, kami optimis bisa sampai ke partai berikut, ke lolos dari fase grup. Saya sangat optimis dengan materi pemain yang sekarang ini ada, dengan materi yang selama ini yang sekarang ini ada. Jadi kami pemain-pemain yang kami ambil sekarang ini, kami ada senior, ada junior. Oh begitu. Beberapa kemarin yang bermain di umur 17 Suratin ikut juga kami rekrut, bawa ke sini dengan beberapa teman-teman adik-adik pemain yang sudah cukup senior gitu. Jadi ada persyaratan tertentu juga di El Tari kali ini, bahwa hanya boleh memainkan 5 orang senior. Oh begitu. Ya, hanya 5 orang saja boleh diizinkan main. Kelompok senior itu, kelompok usia itu dari usia kelahiran 2003 sampai dengan 2007. Iya. Kelompok usia itu, yang ini di antara dari sekian itu ya begitu. Ya, saya ingin bicara dengan adik kapten ini. Ya, dengan siapa adik? Ardo, ARDO, Ardo. Adi Ardo, dari SMA manakah? Saya dari dulu SMA Thomas, tapi sekarang sudah PNS di Dinas Pertanian. Oh, sudah PNS di Dinas Pertanian, menjadi kapten gitu ya. Ini ikut yang keberapa kali ini dalam pertandingan di event ini? Kalau event di NTT termasuk El Tari Cup sudah ke-8 Ke-8 kali dari ya. 2010. Dari 2010 pertama. Ya, tentu saja adik Ardo ini kan berpengalaman, tahu persis aura sepak bola NTT begitu. Dan tim-tim lawan pun sudah bisa dibaca begitu. Sejauh mana keyakinan tentang kesertaan kali ini bahwa akan membawa hasil? Kalau dari kami optimis untuk saat ini untuk lolos penyisian grup dulu. Setelah penyisian grup baru kita pasti akan berusaha semampunya kami, sehingga tujuan kita bersama dalam olahraga kan pasti kan mencapai hasil yang baik, juara. Tapi kita optimis untuk kali ini kita lolos penyisian grup, baru kita berpikir untuk kedepannya lagi, begitu. Apa yang membuat Ardo dan teman-teman itu begitu yakin atau cukup yakin bahwa akan lolos dari penyisian grup ini? Karena yang begitu yakin lolos penyisian grup karena persiapan kami yang lumayan panjang, dan juga ada beberapa pemain yang sudah berpengalaman digabungkan dengan junior, sehingga punya chemistry yang bagus. Dibandingkan tim-tim yang panggil pemain-pemain dari luar, kami yakin kami lebih bagus dalam hal chemistry. Untuk Adi Ardo sendiri, seperti apa harapannya
terhadap pembinaan sepak bola di SBD pada masa-masa yang ke depan ini? Oh ya, tentunya pembinaan yang saya rasa harus dilakukan untuk masa-masa yang akan datang tentunya dari usia dini. Pertama, datangkan instruktur pelatih dari luar sehingga mulai dari guru-guru olahraga maupun jenjang-jenjang di bawahnya sudah mendapatkan materi yang istilahnya untuk kedepannya tinggal disambungkan dengan pelatih yang sudah berpengalaman. Karena kita kan minim pelatih yang berlisensi. Jadi mulai dari guru olahraga itu mungkin sudah bisa dikatakan mengikuti lisensi D paling dasar sehingga pada saat penjaringan seleksi persada saya rasa istilahnya filosofi yang dibangun dari anak-anak dari usia bawah sudah nyambung dengan apa yang diinginkan oleh pelatih senior. Jadi tidak susah lagi dalam untuk membangun si filosofi itu. Karena apa? Filosofi kita di sini agak berat kalau kita baru mulai mengenal di usia senior itu. Mungkin itu ke depan yang akan dibangun. Mungkin pemerintah bisa melihat dan juga membuat turnamen. Karena dari 2000 berapa terakhir 2017 itu di dalam kabupaten kita di kotanya itu belum pernah buat turnamen besar, hanya di kecamatan saja yang buat turnamen. Mungkin ini menjadi suatu PR sehingga apa? Justru kebanyakan bibit itu ditemukan itu karena banyaknya turnamen. Mungkin ke depan kita lebih sering membuat turnamen, harapannya agar muncullah bibit-bibit baru karena sudah pasti kita butuh regenerasi. Tidak bisa kita andalkan pemain-pemain yang saat ini untuk berjuang terus beberapa tahun ke depan. Yang pastinya kita harus ciptakan produk-produk unggul sehingga ke depannya bisa berkembang dan bisa juara. Tadi Adi Ardo mengusulkan supaya ada turnamen-turnamen yang melahirkan bibit-bibit unggul di SBD. Ini gimana pemerintah sendiri menjawabi keinginan ini? Ya, baik, betul. Itu memang sudah menjadi salah satu uh, program di bidang olahraga dari pemerintah SBD sekarang ini. Saya ikutin ketika Ibu Bupati membuka Liga Pelajar Indonesia, ketika saya baru pertama kali terpilih sebagai Ketua ASKAP waktu itu. Di sebutan pembuka itu beliau akan membawa lisensi pelatihan wasit, pelatihan pelatih untuk dapat lisensi nanti itu dalam jumlah tertentu begitu dari di Spora. Itu pertama untuk mendukung. Yang kedua turnamen yang terus akan diadakan. Kami sendiri ASKAP begitu berencana setelah Altari Cup ini pulang dari ND, mungkin awal Januari itu April itu kami sudah lakukan lagi Bupati Cup. Bupati Cup. Kami sasaran target kami memang harus sering adakan turnamen di SBD. Turnamen yang pertama akan dilakukan oleh yang langsung ditangani ASKAP nanti itu ya Bupati Cup ya pertama. Bupati Cup dan setelah Bupati Cup kita akan lanjutkan lagi dengan Liga Pelajar kelompok usia SMA. Liga Pelajar itu. Adik-adik yang kita rekrut nanti dari turnamen Liga Pelajar ini, itulah yang kami latih nanti untuk dibawa ke Suratin. Piala Suratin itu tahun depan. Tahun depan kemungkinan di bulan Juli. Di bulan Juli. Ada dua event jenjang usia di sana. Kelompok usia 13-15 Suratin dan kelompok usia 17. Kelompok usia 17. Baru setelah itu Eltari. Kita kembali ke pertandingan yang esok ini. Jadi kebugaran pemain bagaimana? Saya melihat sejak hari pertama, hari kedua ini sudah pulih kelelahan dari perjalanan jauh. Kemarin karena kami jalan cukup jauh itu dari Aimere, dari Waingapu turun Aimere dengan bis menuju ND. Itu banyak sekali adik-adik kita yang kelelahan, ada yang sakit, batuk dan lain-lain sebagainya. Jadi hampir 2 hari kami lakukan pemulihan khusus untuk itu.
paling latihan-latihan ringan untuk menyesuaikan kondisi situasi. Saya hari ini mulai dari kemarin situasinya semua sudah dalam kondisi prima. Jadi Sudah dalam kondisi prima. dengan kondisi itu kami menunggu hasil terbaik besok dari pertandingan melawan Kristal, begitu ya? Betul, betul, siap. Terima kasih. Iya. Ada yang mau Ya. dikatakan untuk terakhir ini untuk para pendukung dari SBD yang tersebar di mana-mana, termasuk kami yang di ibu kota ini terus memantau perkembangan Persada. Baik, saya mengharapkan sekali dukungan penuh dari seluruh penggila bola di Sumba Barat Daya dan warga masyarakat Sumba Barat Daya di mana aja mereka berada untuk memberi dukungan penuh kepada kami besok malam Kamis malam jam 8 ketemu Crystal FC dan selanjutnya. Itu di Bidora Channel live streamingnya ada channel. Akan coba membagikan kepada masyarakat sehingga mereka ikut menyaksikan pertandingan perdana ini. Begitu ya, Ya, Pak Yos terima dan kasih Adi banyak. Ardo. Ya. Selamat berjuang, sukses selalu dan Terima kasih. Salam olahraga.